Beberapa hari setelah Menpan RB merilis penilaian akuntabilitas dan kinerja kementerian dan lembaga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung memberikan tanggapan positif. Menurut Pramono, rapor yang diberikan ke Menpan RB bisa menjadi tolok ukur kementerian lembaga. Apalagi Presiden berkeinginan ada percepatan kerja mulai tahun 2016. Namun sehari setelah tanggapan positif itu, tepatnya Selasa 5 Januari 2016, Pramono Anung menjelaskan Presiden Joko Widodo ternyata tidak pernah memberikan instruksi apapun supaya Menpan RB Yudi Krisnandi membuka rapor itu ke publik. Sehingga langkah publikasi merupakan bentuk kreativitas Yudi Krisnandi. Apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB itu menjadi tolak ukur bagi kementerian lembaga. Dan apakah kemudian ini nanti menjadi acuan dan juga hal yang katakanlah karena sekarang ini Presiden betul-betul berkeinginan agar ada percepatan kerja. Dan itu tadi dalam sambutan Presiden beliau menegaskan berulang kali pada periode tahun 2016 adalah periode bukan lagi ayo kerja, tapi periode percepatan kerja karena beliau pengen beberapa hal segera diselesaikan. Pertama tadi saya sudah berkonsultasi secara langsung kepada Bapak Presiden mengenai hal ini bahwa memang Menteri PAN dan RB pernah menyampaikan walaupun tidak secara menyeluruh diketahui oleh seluruh anggota kabinet dan juga mungkin menyampaikan kepada Pak Wakil Presiden. Tetapi tidak pernah ada perintah atau instruksi dari Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas Pak Menteri Yudi, Profesor Yudi ya, untuk menyampaikan kepada publik. Seyogyanya tidak disampaikan kepada publik. Karena evaluasi itu dimiliki sepenuhnya oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini menarik sekali. Saya ke Pak Niko Haryanto dulu ini. Bagaimana Bapak melihatnya nih? Ya, kalau saya kira kalau dari pernyataan Pak Pram sebagai Seskap atas dasar konsultasi dengan Presiden maupun juga statement Presiden hari ini bahwa yang memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi Menteri itu adalah Presiden, saya kira sudah jelas bahwa memang ada suatu kesalahan ya yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Menteri Pan RB terkait dengan pempublikasian hasil evaluasi ini. Dan ini yang saya kira membuat muncul berbagai macam spekulasi apakah ini merupakan suatu bentuk preemptif dari Menteri Profesor Yudi ini supaya tidak masuk dalam kategori yang layak untuk direshuffle atau memang ada upaya untuk misalnya menempatkan posisi menteri ataupun lembaga tertentu di bawah supaya nanti kalau reshuffle itu seolah sudah ada dasarnya. Saya kira dari sisi metodologi saya kira memang patut untuk dibuka kepada publik. Sejauh ini sayangnya untuk laporan evaluasi yang sangat penting ini kita belum mendapatkan data ataupun informasi yang memadai. Tadi baru saya dengar dari Pak Irman bahwa ternyata ini hasil data dari tahun 2014 dan sebagian 2015. Kalau memang seperti itu, kenapa ini kemudian disebut sebagai evaluasi kinerja akuntabilitas kinerja untuk tahun 2015. Saya kira terminologi ini saya kira harus diperjelas dulu dan kemudian datanya itu diambil kapan, datanya itu durasinya kapan, itu saya kira juga harus penting dijelaskan supaya tidak hanya publik yang memahami, tapi terlebih adalah kolega di kabinet dan juga di lembaga-lembaga karena saya lihat respons dari misalnya Jaksa Agung yang sangat keras itu juga menunjukkan bahwa memang mungkin ada sesuatu yang secara metodologis keliru dalam penilaian untuk tahun ini. Karena untuk tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada masalah, Pak. Saya kira tahun sebelumnya itu biasanya bulan Maret, bulan April itu baru kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga dan saya kira ada proses yang sifatnya itu memang internal. Tapi sekarang kan baru hari keempat pada hari Senin, pada hari kerja pertama sebelum rapat kabinet, tahu-tahu sudah ada rilis dan rilisnya pun saya kira hanya sepotong karena hanya rilis hasil dari ranking dan skor tadi, tapi tidak menunjukkan sebenarnya datanya itu dari mana, kemudian breakdown dari indikator 5 tadi yang perencanaan, pengukuran dan seterusnya itu bagaimana diperoleh dan seterusnya itu tidak ada sehingga bahkan sekjen dari misalnya Kementerian Desa, dari kementerian yang lain-lain itu juga mempertanyakan kenapa bisa ada penilaian yang seperti ini untuk saat ini gitu. Apakah memang ini dilakukan secara objektif atau memang ada muatan-muatan tertentu yang saya kira ini harus dijelaskan secara terbuka. Dan yang kedua saya kira konflik of interest itu nggak bisa dihindari karena sebagai penilai dia juga ikut dinilai. Dia sebagai penilai dia juga menyusun indikator, dia tahu
Dan kemudian kita tahu hasilnya kok malah seperti itu, jadi malah aneh. Orang kalau bisa dapat bocoran itu biasanya dapatnya bagus, Pak. Jadi kalau dapatnya hanya BB itu malah jadi aneh. Ini menandakan bahwa memang ada masalah yang serius di kementerian ini. Jadi saya kira nantinya mudah-mudahan kalau evaluasi seperti ini bisa dilakukan oleh misalnya pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan proses-proses penilaian. Jadi misalnya bisa aja konsorsium universitas, ya UI, UTB, UGM, UNER itu bisa melakukan penilaian bersama untuk menilai akuntabilitas kinerja dari kementerian dan lembaga. Saya kira kan jauh lebih fair, lebih objektif, ya kan. Kemudian mungkin lembaga penelitian pemerintah seperti LIPI yang ataupun lembaga-lembaga yang lain itu saya kira lebih memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian seperti ini dan tidak akan diganggu-gugat. Gitu. Kalau Anda sendiri mengendus ada motif politik nggak di sini? Saya kira akhirnya iya, karena kalau kita lihat dari sekuensnya ini tidak bisa tidak ini sepertinya muatan politiknya jauh lebih kuat, ya kan? Seperti tadi disampaikan, ini sepertinya melakukan preemptif, menjaga supaya karena sudah akuntabilitasnya di atas, mestinya nggak di reshuffle dong, gitu kan? Yang di reshuffle ya yang bawah-bawah lah. Meskipun kalau kita lakukan triangulasi, seperti tadi disampaikan oleh beberapa narasumber, ternyata kok aneh, ada yang kementerian yang misalnya sudah mendapatkan opini WTP dari BPK, kemudian serapan anggaran bagus dan seterusnya justru malah jelek di dalam evaluasi metodologinya ini. Sementara dipertanyakan. kementerian yang justru banyak mendapatkan opini kurang bagus maupun juga serapan anggaran yang kurang bagus, capaian kinerja yang tidak sesuai dengan target dan seterusnya justru malah bagus. Nah ini saya kira perlu diperjelas kenapa kalau dilakukan triangulasi itu tidak match gitu, tidak konsisten. Tadi Pak Maman juga mempertanyakan metodologi, mungkin ke Pak Herman dulu Pak, silakan dijelaskan. Yang pertama, metodologi dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu konsisten, ya tidak ada perubahan. Kebetulan saya bertugas di Kementerian PAN sebelum Pak Yudi bertugas, jadi kami melihat dari birokrasi nggak ada hal yang aneh begitu. Jadi ini hal yang biasa dan setiap tahun kami lakukan dan dipublish mulai tahun 2012. Apalagi sekarang kita kan ada di rejim keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi bagaimanapun juga apabila publik menghendaki dan teman-teman media sebagai salah satu representasi aspirasi publik menghendaki ini dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga Pak Menteri tentu atas green light barangkali dari pimpinan menyampaikan hal ini kepada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya perlu juga kami kemukakan. Ini dari siapa Pak? Ya, tentu dari pimpinan karena kan Pak Menteri sudah melaporkan begitu. Izin. Ya, barangkali Bapak Presiden kan sifatnya strategik makro ya. Dan beliau tadi kan sudah jelas dan terang benderang lakukan percepatan reformasi birokrasi. Dari 8 area perubahan reformasi birokrasi, salah satu diantaranya adalah akuntabilitas. Memang ini relatif jalan di tempat. Ya, buktinya hasil penilaian tahun 2015 hanya 1 poin saja meningkatnya dari tahun sebelumnya. Dan ini 2015 atau 2014 nih Pak penilaiannya? Jadi begini, ini diumumkan 2015 atas laporan 2014. Kinerja 2014. Ya, okay. Dan perencanaannya yang tahun 2015 juga dicek and recheck begitu. Ini perlu clear perlu clear ya. Kemudian yang dievaluasi bukan menteri. Yang dievaluasi adalah akuntabilitas kinerja instansi. Dan penugasannya sebetulnya ini yang bertanggung jawab itu adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama atau sekretaris jenderal ya untuk di instansi pusat. Kalau di daerah itu sekretaris daerah. Jadi kalau dianalogikan pembagian rapot, Bapak Ibu Menteri ini seperti halnya orang tua. Ya, birokrasi pemerintahan mendapatkan rapot. Tentu orang tua bertanggung jawab juga untuk membina lebih jauh. Tetapi sebetulnya dari sisi tanggung jawab teknis itu ada di birokrasi pemerintahan. Dan jabatan paling senior di birokrasi pemerintahan adalah sekretaris. Di kementerian maupun lembaga ini pun perlu dijadikan catatan. Oke, Pak. Jadi laporan tadi diserahkan ke siapa? Ke pimpinan dari menteri ini adalah Presiden. Apakah seperti itu? Laporan ini dilaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kemudian pertengahan Desember. Padahal Perpresnya sendiri menyatakan bahwa laporan harusnya diberikan kepada Menteri Keuangan. Ya, itu untuk laporan kinerja. Ini kan laporan akuntabilitas kinerja. Jadi beda. Kita membicarakan hal yang berbeda dengan SAKIP itu tadi. Iya. Itu dalam koridor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian perlu juga ini disampaikan terkait dengan metodologi tadi. Selain 5 indikator, ada 3 aspek
dari 5 indikator itu. Yang pertama menyangkut formalitas, yang kedua menyangkut kualitas, dan yang ketiga menyangkut manfaat. Misalnya untuk perencanaan kinerja formalitasnya punya rensra tidak kementerian itu atau lembaga itu. Kemudian kualitasnya, rensranya ini seperti apa tujuannya? Berkorelasi tidak dengan nawacita, berkorelasi tidak dengan RPJMN, kan begitu. Kemudian manfaatnya, apakah ini dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan? Apakah ini dijadikan rujukan dalam rangka penyusunan penganggaran, begitu? Saya kira itu bagian dari aspek yang dinilai. Jadi kami melakukannya secara komprehensif dan kami terbuka untuk sharing dengan teman-teman dari sesama instansi pemerintah maupun dari eksternal. Kami itu sangat terbuka. Sudah ada beberapa kementerian yang melakukan klarifikasi ya dan diskusi dengan kami, dan kami membuka A sampai dengan Z. Tidak ada sedikit pun yang kami tutupi. Dan kami sangat siap. Saya harus tahan dulu sebentar, Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.